malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Sumber daya alam, pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, semester 1. A. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi menjadi 2, yaitu A. Hayati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan, hewan, sayur, buah, kayu, karet. B. Non-hayati. Sumber daya alam yang berupa benda tak hidup, tanah, cahaya matahari, air, dan udara. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika sudah dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumber daya energi. Dapat menghasilkan energi, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. B. Sumber daya mineral logam. Sumber daya alam yang bersifat logam, emas, perak, seng, aluminium, tembaga, besi, nikel, dan timah. C. Sumber daya mineral non-logam. Sumber daya alam yang bersifat selain logam, belerang, batu kapur, granit, marmer, dan intan. B. Pemanfaatan sumber daya alam hayati. 1. Sumber daya alam dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tumbuhan dapat dimanfaatkan mulai dari bagian akar hingga buahnya. Berikut bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam bahan olahan antara lain. A. Bahan pangan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, berbagai makanan berasal dari tumbuhan, seperti daerah Kopengkap, Semarang banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sayuran misalnya bayam, wortel, kubis, daun seledri dan lainnya. Di daerah Bandungan Kap, Semarang masyarakat sebagian besar menjadi petani sayuran sawi, bayam, kangkung dan di daerah Temanggung sebagian besar masyarakat menjadi petani padi, jagung dan ketela pohon. Semua hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi bahan pangan bagi masyarakat yang berasal dari alam. B. Bahan sandang. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian. Seperti pohon randu, dapat diambil buahnya yang dapat diolah menjadi serat kain. Randu diambil seratnya untuk dijadikan benang. Dan dari benang dijadikan kain. Dari kain menjadi baju yang kita gunakan sehari-hari. C. Peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang sering kita jumpai di rumah sebagian berasal dari tumbuhan. Kebanyakan berasal dari kayu. Contohnya pintu, meja, kursi, lemari, dan tiang. Kayu juga dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuat tisu dan kertas. Selain kayu, getah karet juga dapat dimanfaatkan sebagai ban mobil dan sepeda. Rotan dapat digunakan sebagai anyaman untuk membuat 31 kursi, tali dan kerajinan lainnya seperti topi. Bambu dapat dimanfaatkan sebagai tiang, sebagai anyaman contohnya saja di daerah Temanggung saat masyarakat menjemur tembakau. Mereka menggunakan anyaman bambu sebagai alas untuk menjemur tembakau. Bambu juga bisa dianyam sebagai tempat menjemur padi, sebagai dinding rumah, dan pagar. D. Produk kesehatan dan perawatan tubuh. Sumber daya alam hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan contohnya jamu. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan obat herbal yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit secara alami. Bahan yang dapat digunakan sebagai jamu adalah kunyit, jahe, kencur, temulawak, kumis kucing, dan mengkudu. Untuk perawatan tubuh banyak tanaman yang dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik contohnya urang-aring, lidah buaya, sari mawar, sari melati, bengkoang, sari teh, sari kopi, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam dari hewan. Semua bagian hewan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia mulai dari sandang dan pangan bahkan produk kecantikan juga banyak memanfaatkan bagian dari hewan yang dijadikan bahan dasar pembuat produk kecantikan. Berikut manfaat sumber daya alam dari hewan.
Bahan pangan. Hewan dapat dimanfaatkan manusia sebagai lauk pauk. Dalam 4 sehat 5 sempurna kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan dari daging untuk mencukupi kebutuhan protein harian. Hewan yang dapat dimanfaatkan manusia contohnya ayam, sapi, 32 kambing, ikan, del. Manfaat hewan juga dapat diambil dari hasil susu untuk dijadikan susu formula, susu fermentasi, keju dan olahan lainnya. Telur ayam dan telur burung puyuh dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang berprotein tinggi. B. Bahan sandang. Bagian kulit hewan dapat dijadikan sebagai sandang yang bermutu tinggi. Adalah wol yang berasal dari bulu domba. Kain sutra berasal dari kepompong ulat sutra dan kulit hewan dapat juga digunakan sebagai peralatan rumah tangga seperti tas, jaket, pelapis kursi sofa, jok mobil dan sepatu. C. Produk kesehatan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan bagi manusia. Contohnya lebah dapat menghasilkan madu. Burung walet air liurnya dapat dimanfaatkan untuk menambah stamina dan menghaluskan kulit dan susu kambing dimanfaatkan untuk kesehatan pencernaan.